Assalamualaikum, selamat datang di Tausiah Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kembali lagi kita pada pembahasan tentang fi'il madhi. Pada video kita kali ini, kita akan coba membahas satu ayat di dalam surat Saba ayat 14. Dari ayat tersebut nanti kita coba akan mencari ada berapa fi'il madhi pada ayat tersebut, khususnya fi'il madhi yang serupa dengan wazan yang ketujuh, yaitu wazan tafa'ala. Untuk itu mari kita perhatikan papan tulis yang ada di belakang saya. Kita coba akan cari tahu ada berapa fi'il madhi pada ayat tersebut. Surat Saba ayat 14 berbunyi, falamma qadayna 'alaihil mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atahu falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna ghaiba ma labisu fil azabil muhin. Ya. Dari ayat ini, manakah lafaz yang dia tergolong ke dalam fi'il madhi? Mari kita perhatikan lafaz qadaina. Lafaz qadaina dia termasuk fi'il madhi karena dia serupa dengan timbangan fa'alna. Ya. Fa'alna adalah wazan pertama, perubahan ke-14. Di dalam kata fa'alna terdapat dhamir nahnu. Begitu pula dengan kata qadaina. Di dalam kata qadaina terdapat dhamir nahnu yang artinya kami. Kami di sini merupakan kata ganti untuk Allah. Falamma qadaina, maka tatkala kami telah memutuskan, alaihi, atasnya. Nyanya di sini adalah kata ganti untuk Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Apa yang diputuskan Allah? Al-mauta, tentang kematian Nabi Sulaiman. Jadi Allah telah memutuskan tentang kematian Nabi Sulaiman. Ini dia. Ayat ini menceritakan tentang proses kematian Nabi Sulaiman alaihissalam. Macam mana proses kematiannya? Madallahum, tidak ada dalil, tidak ada petunjuk, tidak ada tanda-tanda buat mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini kata ganti untuk jin. Jadi tidak ada tanda-tanda buat mereka ala mautihi, atas kematian Nabi Sulaiman. Illa, melainkan dabbatil ardi. Kata dabbatil ardi ini diartikan rayap, ya. Sebetulnya dabbah ini artinya binatang melata, ya. Ardi ini bumi. Jadi dabbatil ardi ini diartikan rayap. Yang dimaksud dabbatil ardi adalah rayap. Jadi rayap inilah yang ta'kulu min sa'atahu, yang memakan tongkat Nabi Sulaiman. Nah, setelah tongkat Nabi Sulaiman dimakan oleh rayap,
falamma kharra. Nah, kata kharra ini juga termasuk fiil madi, ya, serupa dengan dalla, ya. Dalla, ya, dalla aslinya adalah dalala, ya. Karena terdapat dua huruf yang sama, maka huruf lam ini bisa disatukan menjadi satu seperti ini. Caranya gimana? Caranya lam yang pertama dia harus disukunkan sehingga jadilah dia dalla. Ketika huruf lamnya sudah disukunkan, maka barulah dia bisa disatukan menjadi dalla seperti ayat ini. Begitu pula dengan horro. Horro aslinya adalah hororo. Horro aslinya adalah hororo. Serupa dengan timbangan fa'ala. Fa'ala ini wazan pertama, ya. Jadi terdapat dua huruf yang sama, yaitu huruf ro. Maka ketika terdapat dua huruf yang sama, dia bisa disatukan menjadi satu dengan cara huruf ro yang pertama disukunkan. Hor, ro. Ketika huruf ro-nya sudah disukunkan, maka barulah dia bisa disatukan menjadi horro, seperti ayat yang tertera di sini. Ya. Jadi di dalam kata horro terdapat domir huwa, ya. Huwanya ini kata ganti untuk Nabi Sulaiman. Horro ini artinya menyungkur, ya. Jadi ketika tongkatnya sudah dimakan oleh rayap, akhirnya dia pun menyungkur, ya. Dia menyungkur. Menyungkur ini maksudnya jatuh, ya. Ya, karena pegangannya tadi, tongkatnya tadi sudah tidak kuat, sudah lapuk dimakan rayap. Nah, itu dia. Jadi falamma kharra, maka tatkala dia menyungkur, tabayyanatil jinnu. Nah, kata tabayyanat inilah dia contoh fi'il madi yang serupa dengan wazan ketujuh, perubahan keempat. Tabayyana, tabayyana, tabayyanu, tabayyana. Jadi dia merupakan perubahan keempat dari kata tabayyana. Serupa dengan timbangan tafa'ala. Tafa'ala, tafa'ala, tafa'alu, tafa'ala. Serupa kan? Nah, itu dia. Inilah dia contoh wazan ketujuh, perubahan keempat. Di dalam kata tabayyana terdapat domir hiya. Hiyanya ini kata ganti untuk jin. Artinya, ya, akhirnya setelah Nabi Sulaiman tersungkur, jin pun tersadar, terbelalak, tersadar, sehingga jadi jelaslah keberadaan Nabi Sulaiman, bahwasanya Nabi Sulaiman sudah tiada, sudah wafat, sehingga jadi jelaslah bagi dia. Ya, allau kanu. Nah, kata kanu juga termasuk fiil madi. Ya, dari timbangan apa dia? Ya, kata kanu serupa dengan timbangan fa'alu. Karena kanu ini aslinya adalah kawanu. Ya, kawanu serupa dengan fa'alu. Ya, di dalam kata kanu terdapat domir hum. Ya, di dalam kata kanu terdapat domir hum. Mereka. Merekanya ini kata ganti untuk jin. Ya, macam mana proses kawan menjadi kanu? Ya, waw ini adalah huruf ilat. Huruf ilat ini bisa diubah menjadi alif apabila huruf sebelumnya, huruf kaf ini berbaris fathah,
sehingga jadilah dia kanu. Begitulah dia kaidah dalam bahasa Arab. Ya. Jadi sudah paham ya bahwasanya kanu ini serupa dengan timbangan fa'alu karena aslinya adalah kawanu. Nah, jadi sekiranya mereka adalah ya'lamunal ghaib, mengetahui perkara yang gaib. Loh, kok seperti ini kalimatnya ya? Berarti jin tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Kalaulah jin tidak mengetahui hal-hal yang gaib, berarti jin bukan termasuk makhluk gaib. Karena logisnya, kalaulah dia adalah makhluk gaib, tentu dia mengetahui perkara yang gaib. Jadi dari ayat ini jadi terbantahkan pemahaman kita, pandangan kita bahwasanya jin itu adalah makhluk gaib. Ternyata bukan. Sama seperti halnya dengan angin. Angin itu tidak nampak. Namun bukan berarti angin itu makhluk gaib. Karena dia bisa kita rasakan. Begitu juga dengan jin. Jin itu bukan makhluk gaib. Dia makhluk yang tidak nampak oleh mata kita. Namun bukan berarti dia itu makhluk gaib. Karena logisnya kalau dia memang dia makhluk gaib, dia tahu perkara yang gaib. Sementara ayat ini membantah pandangan kita bahwasanya dia itu bukan makhluk gaib karena dia tidak mengetahui perkara yang gaib. Oke. Paham ya kita? Nah, enak kalau kita sudah seperti ini pembahasannya. Kalau kita sudah memahami ilmu nahwu, akhirnya kita tersadar, iya ya. Gitu dia. Malabisu, tidaklah labisu. Labisu ini adalah fi'il madhi juga. Ya. Labisu juga termasuk fi'il madhi. Dari timbangan apa dia? Ya. Labisu ini dari timbangan fa'ilu. Fa'ilu ini adalah wazan kedua. Nah, perubahan yang ketiga. Fa'ilu, fa'ilu, fa'ila, fa'ilu. Labisa, labisu. Nah, di dalam kata labisu terdapat dhamir hum. Mereka. Merekanya ini kata ganti untuk jin. Ya. Jadi sekiranya mereka adalah mengetahui perkara yang gaib, malabisu, tidaklah mereka tetap fil azabil muhin. Tidaklah mereka tetap berada dalam azab yang hina. Loh, kalimatnya kok ditutup dengan seperti itu ya? Kenapa berhubungan dengan azab yang hina? Karena seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya jin itu adalah makhluk yang cerdas. Ingat kita sejarah tentang cerita tentang jin ifrit ya, di mana jin ifrit itu mampu menghadirkan, membangun istana yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman sebelum dia duduk di atas singgasananya. Nah, dia mampu menghadirkan, membangun sebuah istana megah sebelum Nabi Sulaiman duduk di singgasananya. Itu kan menunjukkan bagaimana kecepatan dia, kecerdasan dia dalam membangun sebuah istana. Jadi itu gambaran kecerdasan. Ya. Nah, dia makhluk yang cerdas. Jin itu makhluk yang cerdas. Namun sisi lain, dia tidak mampu mengindikasi, mengetahui tentang perkara yang gaib. Ya, kematian merupakan satu di antara perkara yang gaib. Siapa di antara kita yang mampu mengetahui kematian kita? Tidak ada. Tidak ada satupun manusia yang mampu memprediksi kematiannya, tanggalnya, jam berapa. Tidak ada yang mampu.
Sama seperti halnya dengan jin. Jin juga tidak mampu mengindikasi ataupun tak mampu menentukan, mengetahui kapan dia mati, ataupun dia tidak mengetahui proses kematian Nabi Sulaiman. Ya, itu dia. Jadi azab yang menghinakan ini artinya satu sisi mereka cerdas, namun satu sisi mereka tidak mengetahui perkara yang gaib. Nah, ternyata perkara yang gaib tersebut, kematian tersebut hanya yang mampu memberitahu, yang mampu menyampaikan hal tersebut adalah rayap. Rayap itu kan makhluk yang kita anggap rendah karena dia di bawah. Jadi orang yang kita anggap rendah, namun dia pula yang memberitahukan kepada kita tentang sesuatu yang kita tidak tahu. Malu nggak kita? Merasa terhina nggak kita? Itulah yang terjadi pada jin. Di satu sisi dia cerdas, namun bicara kematian dia tidak tahu. Yang tahu adalah rayap. Rayaplah yang memberitahu kepada jin bahwasanya Sulaiman itu sudah tiada. Maka bagi mereka itu sesuatu yang hina. Ya. Perkara yang hina. Ya. Jadi rasa malu, kehinaan yang menerpa bagi mereka itu sebuah azab, siksaan. Itulah makanya ditutup dengan kalimat wa malabisu fil azabil muhin. Tidaklah mereka tetap berada dalam azab yang hina. Jadi mereka merasa terhina karena mereka tidak mengetahui perkara yang gaib, mereka tidak mengetahui tentang kematian Nabi Sulaiman, yang mengetahui hanyalah rayap. Nah, jadi jelas ya ayat yang diterangkan di surat Saba ini. Jadi dari Nahu Sorof, bahasa Arab yang kita pelajari ini, kita bisa memahami sebuah ayat yang lebih mendalam. Dan memang itulah sebenarnya harapan kita semua. Jadi bahasa Arab ataupun Nahu Sorof yang kita pelajari ini adalah ilmu alat. Ya, yang namanya alat harus kita gunakan, harus kita pakai dalam memahami sebuah kalimat ataupun sebuah ayat. Kalau enggak, maka ilmu yang kita pelajari dia akan sirna dengan sendirinya. Itulah ruginya kalau kita punya ilmu tapi tidak pandai menggunakan ilmu yang kita miliki. Jadi itulah harapan saya dan harapan kita semua. Dari pembelajaran bahasa Arab ini, kita akhirnya mampu memahami sebuah kalimat dan mampu memahami sebuah ayat yang sedang kita bahas. Barakallahu lakum fil Qur'anil hakim wa nafa'ni wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastami'u lahu huwas samiul alim. Ya, kita akhiri dengan binasri minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.